Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memenuhi undangan yang sudah diberikan. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini adalah pertemuan yang bisa memberi dampak positif bagi putra-putri kita, bermanfaat bagi putra-putri kita. Karena itu adalah tugas kita sebagai seorang guru untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dari pengikut beliau yang tetap istiqomah sampai akhir hayat kita. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ustadzah Rustini, pada yang kami hormati rekan-rekan guru SDIT Insan Mulia, insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis SEM atau Sport Edukasi Model. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini nanti akan dipaparkan oleh rekan kita, yaitu Ustadzah Atin Sutriana Riwayati SPD. Baik, untuk memulai acara ini mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Insan Mulia kepada Ustadzah Rustini SPD. Disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Bagaimana kabar Ustadzah pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, bersemangat, luar biasa. Terima kasih Ustadzah semuanya yang sudah hadir di forum ini. Forum sebagai tindak lanjut dari Ustadzah Atin. Yang pertama saya menyampaikan karena kita sebagai seorang pendidik, maka yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Kemudian kita bersolawat juga kepada Nabi kita, tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Ustadzah, ini adalah forum yang menjadikan kita menambah wawasan kita. Maka yang pertama adalah semangat untuk belajar, semangat untuk menambah wawasan. Apapun yang menjadi kendala bagi kita, dengan kita belajar insya Allah akan membuka cakrawala jendela kita dalam penanganan anak didik kita. Kemudian di sini adalah sebagai kombel kita, kelompok belajar SDIT Insan Mulia yang punya label berjaya di darat, di laut, dan di udara. Semoga menjadikan kombel ini sebagai wadah bagi kita untuk semakin bersemangat dalam belajar menimba ilmu. Selagi kami juga mengucapkan selamat bagi Ustadzah Atin, semoga nanti RTL-nya tindak lanjutnya bisa diaplikasikan di sekolah, di siswa-siswi kita sebagai hal yang bisa memicu dan menjadi penyemangat anak-anak untuk mengaplikasikan ilmunya di setiap harinya dalam aktivitas harian anak-anak kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pada Ustadzah yang hari ini bisa berkumpul, dan selamat juga kepada Ustadzah Atin. Insya Allah kita siap menerima ilmu, dan insya Allah kita siap untuk menindaklanjuti ilmu yang sudah dipaparkan oleh Ustadzah Atin.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadzah Rustini atas sambutan yang sudah diberikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih semangat untuk mendengarkan pemaparan dari Ustadzah Atin? Ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa Kombel SDIT Insan Mulia adalah berjaya di darat, di laut, dan di udara. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan bersama-sama pemaparan dari Ustadzah Atin, yaitu pembelajaran PJOK berbasis SEM. Langsung saja kepada Ustadzah Atin, disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Cek semangatnya dulu ya Ustadz-Ustadzah ya. Indonesia, Masya Allah, luar biasa sekali. Sudah siap menjawab salam dari saya ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadz-Ustadzah di acara pada pagi hari ini. Acara diseminasi rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis SEM. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ustadzah Rustini dan teman-teman guru semuanya sudah memberikan dukungan dan semangat sehingga mudah-mudahan pada pagi hari ini acara kita berjalan dengan lancar. Ustadz-Ustadzah, kita ada di RPL pembelajaran PJOK berbasis SEM. Apa ya kira-kira SEM itu? Kemudian di sini saya mengambil turnamen sepak bola mini. Ini ada kombel kita ya, kombel SDIT Insan Mulia. Coba tadi jargonnya apa ya? SDIT Insan Mulia berjaya di laut dan di udara. Next. Baik, kenapa sih saya memilih SEM pada pembelajaran kali ini? Yang pertama ada latar belakang. Mohon dibantu ada ustadzah yang atau ustadz yang bersedia membacakan slide-nya. Oke, monggo Ustadzah Eti di latar belakang. Latar belakang yaitu generasi alfa akrab dengan teknologi, kurang dalam sosial dan emosional. Dikutip dari Matt Candle, penulis buku Generasi Alpha, Understanding Our Children and Building Our Life. Ya, tepuk tangan dulu buat Ustadzah Eti. Jadi, seperti yang dikutip oleh Matt Candle, yaitu bahwa peserta didik kita sekarang itu di posisi generasi alpha, Ustadzah. Saya yakin Ustadzah lebih paham mengenai karakter didik peserta didik kita ya, karena setiap hari di kelas berkolaborasi sama anak-anak. Di sini karena generasi alpha itu bagus sekali di teknologi, tetapi kurang dalam sosial dan emosional, maka disinilah saya mengangkat SEM atau Sport Education Model untuk pembelajaran kali ini. Kenapa sih Sport Education Model? Buat gambaran Ustadzah, yang pertama di Sport Education ada pengalaman nyata. Di sini anak-anak itu diberikan kesempatan untuk aktif dalam pembelajaran yang sesuai dalam kehidupan nyata.
contoh dalam pertandingan sepak bola mini, nanti mereka eksplor. Ya, di sini ada bebas eksplor. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial. Saya bacakan dulu ya semuanya. Peserta didik bebas eksplor ya. Jadi dalam pembelajaran kali ini, seluruh yang menyiapkan adalah peserta didik. Lalu apa peran guru? Nah, peran guru di sini kita hanya sebagai fasilitator. Sudah dipahami ya Ustadz-Ustadzah mengenai latar belakang? Next. Di sini ada tujuan dari SEM. Ada yang dari Ustadz, coba ada yang mau membacakan? Ustadz Rahmat silakan ya. Untuk tujuan dia. Tujuan peserta didik mampu memahami tentang pentingnya interaksi sosial dalam aktivitas jasmani dan olahraga seperti bekerjasama dengan tim, berbagi peran, dan membangun komunikasi yang efektif. Sampai bawah Ustaz. Dan dimensi kelima yaitu pertama gotong royong, tanggung jawab, mandiri, bernalar kritis, dan religius. Ya, cukup jelas sekali ya Ustadz-Ustadzah. Tujuan dari proyek kali ini, peserta didik mampu memahami tentang pentingnya interaksi sosial. Garis bawahnya di sini berarti ya Ustadz-Ustadzah, interaksi sosial. Kita berusaha memberikan fasilitas kepada peserta didik kita bagaimana cara bersosial secara keseluruhan. Nanti bisa kan mereka eksplor, ada yang menjadi panitia, ada yang menjadi pelatih, atlet, dan sebagainya. Di situ bagaimana guru bisa mengarahkan peserta didik untuk memiliki hubungan sosial yang baik. Tentunya tujuan proyek kali ini diambil dari dimensi P5, yaitu gotong royong, tanggung jawab, mandiri, dan bernalar kritis, mohon maaf, kemudian berreligius. Sudah dipahami ya Ustadz-Ustadzah? Harapannya kita di sini menyamakan visi kita di proyek ini ya. Next. Kemudian, nah ini. Pencapaian dan tujuan yang diharapkan, ada yang bersedia membacakan kembali? Monggo, Ustazah Dian. Capaian dan tujuan yang diharapkan. Ya. 1. Pemahaman tentang aturan permainan sepak bola. 2. Mengembangkan keterampilan individu. 3. Pemahaman taktik sepak bola. 4. Sportivitas dan kerjasama tim. 5. Kepemimpinan dan tanggung jawab. Lalu yang lanjut. Peran peserta didik itu sebagai apa saja? Ternyata banyak sekali perannya. Jadi panitia, pelatih, tim medis, sebagai atlet, wasit, supporter, dan ini yang luar biasa jurnalis. Ya, tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, Ustadz-Ustadzah, goalsnya proyek ini yaitu yang sudah dibacakan tadi oleh Ustazah Dian. Dari tujuan yang secara keseluruhan tadi, saya breakdown menjadi 5 pilar ini. Harapannya bisa tercapai semua, ya. Nah, di sini tadi yang sudah saya singgung, peran peserta didik. Jadi pelatih, panitia, tim medis, atlet, wasit, supporter, dan jurnalis, mohon maaf. Apakah peserta didik bisa berperan sesuai yang dipilihnya tanpa keterlibatan guru secara aktif? Bisa atau tidak, Ustazah? Ustazah, tidak bisa ya. Tentunya di sini peran guru juga penting untuk mendukung supaya proyek ini berjalan sesuai tujuan yang sudah dirancang. Sudah bisa dipahami untuk slide ini, Ustazah? Next nih. Oke. Lalu untuk mencapai tadi yang sudah dibahas, maka langkah apa yang harus kita lakukan? Ada yang mau membacakan lagi, Ustaz? Ustaz Anto mungkin, monggo. Untuk langkahnya. Langkahnya pertama pembahasan dalam
teknik analitik, kemudian latihan dalam pengelolaan musim, terus menganalisis pertandingan dalam turnamen, penyelenggaraan turnamen sepak bola yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan atau pertahanan. Kemudian yang terakhir alatnya adalah pemilihan peran dalam afiliasi. tahap afiliasi. Oke, stop dulu ya Ustadz. Nah, di sini Ustadz langkahnya yang pertama adalah pembahasan dalam technical meeting. Sebelum ke ini kan kita mengumpulkan semua siswa yang akan sasaran kita, siswa yang akan terlibat di proyek ini. Kemudian siswa nanti akan membahas dalam technical meeting. Kemudian langkah-langkah ini Ustadzah semua berkolaborasi memfasilitasi, misalkan kelas 4 yang siswa peserta didik yang maksudnya yang di sini itu kelas 4. Nah, Ustadzah itu bahasanya Ustadzah dia mendampingi peserta didik kita. Kamu mau jadi apa? Kemudian langkah-langkah untuk menjadi itu harus begini, begitu, seperti itu ya Ustadzah. Yang untuk langkahnya cukup jelas gitu Ustadzah. Kemudian di lini masa. Yang pertama ada sosialisasi 12 November 2024 hari ini. Berarti yang sudah kita lakukan adalah sosialisasi program ya Ustadzah. Harapannya nanti ada beberapa masukan dan kita dapat putuskan kegiatan kita mau seperti apa sih. Kemudian harapannya hari ini sudah bisa disosialisasikan ke peserta didik ya Ustadzah setelah ini. Kemudian ada pendaftaran 13 November 2024. Nah, setelah ini kan kita masuk ke kelas, menentukan peran yang akan diambil oleh peserta didik kita. Kemudian pendaftaran bagi aku mau berperan sebagai ini itu berarti difikskan pada tanggal 13 seperti itu. Kemudian technical meeting ya, langkah awal tadi ya, tanggal 14 November. Ketika sudah ada peran masing-masing, kemudian ada persamaan persepsi ya, pada tanggal 14 November Ustadzah. Nanti peserta didik dikumpulkan. Sekalian kita mau menggunakan sepak bola yang bagaimana? Mau kita modifikasikan mau dimodifikasikah apa sesuai dengan kenyataan seperti itu Ustadzah. Jadi ditetapkan peraturan pertandingan seperti itu yang disepakati. Kemudian pelaksanaan tanggal 15 November 2024. Berarti nanti simulasi pertandingannya itu tanggal berapa Ustadzah? 15. Di sini ada yang belum dipahami? Sudah nggih? Next. Nah, ini Ustadzah. Kita baca bersama-sama aja. 1, 2, 3. Struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Pembelajaran populer peserta didik yang terlibat kelas 5 dan 6 dilaksanakan bulan November. Kolaborasi mapel, dengan mapel lain, matematika, SBDP, PAI, PP, bahasa Inggris, dan bahasa. Tepuk tangan dulu dong. Ternyata kompak sekali Ustadzah ya. Oke, tepuk 1. Oke. Di sini Ustadzah, proyek kita termasuk pembelajaran populer. Kenapa populer? Karena terdiri dari lintas kelas ya Ustadzah. Kalau di intrakurikuler kan waktunya hanya terbatas 2 JP ya Ustadzah. Jadi di sini saya memasukkan ke pembelajaran populer. Kemudian peserta didik yang terlibat kelas 5 dan 6. Sementara saya mengambil kelas 5 dan 6. Harapannya
yang akan datang nanti kampus 2 dan kampus 1 ada SEM tersendiri nggih Ustaz-Ustazah. Kemudian dilaksanakan di bulan November seperti yang tadi di lini masa itu nggih Ustaz-Ustazah. Kemudian ini kolaborasi mapel, ada mapel lokomotifnya PJOK ditunjang dengan mapel lain. Nah, di sini guru matematika ada ya? Ada Ustadz Hedi ya? Ya, kemudian SBTP tentunya di semua kelas ada ya? Ada PAI, PP, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab. Nanti begini Ustadz-Ustadzah, tadi kan setiap peserta berhak memilih, aku mau jadi panitia dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk matematika, kira-kira hubungannya antara proyek ini dan matematika apa ya Ustadz-Ustadzah? Ada yang mau menjawab? Oke, monggo Ustadzah Eti. Untuk mapel matematika berarti mungkin nanti ada masuk ke dalam satu kepanitiaan. Iya. Berarti kepanitiaan ini yang akan menyiapkan lapangan ya. Iya. Didampingi oleh Ustadz-Ustadzah seperti itu, terus ada pendampingan jadi mengukur lapangannya. Iya. Sepak bola ini. Iya. Oke. Tepuk tangan dong buat Ustazah Eti. Ternyata kita punya guru matematika yang luar biasa, sudah paham. Ternyata besok itu ketika ada anak yang masuk ke panitiaan, matematikanya itu sambil mengukur lapangan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau di SBDP kira-kira apa ya Ustazah ya? Ada yang mau menyampaikan? Oke, monggo Ustazah Ika di SBDP. Kalau SBDP yang seni rupa dari Suwondo ya, Iya. bisa menggambar tulisan-tulisan penyimpanan, gambar-gambar dan apa namanya yang akan menyemangati para yang bertani. Oke, untuk di PP Bahasa Inggris dan Bahasa Arab itu sudah jelas nih Ustazah. Kalau di sebuah pertandingan kan ada sportivitas nih, itu bisa masuk ke PP-nya. Kemudian Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Sebenarnya ada bahasa Indonesia dan bahasa Jawanya ya. Harapannya bisa dipakai pada saat melatih anak yang aku jadi MC-nya. Oh, nanti Ustazah kalau anak peserta didik kita ada yang diem aja, siapa yang mau jadi MC? Harapannya nanti udah ada bidikan Ustazah. Misalkan ada Ustazah Melisa di kelas 5 ada yang dia pinter bahasa Inggris nanti untuk MC pada saat SEM seperti itu. Next. Nah ini Ustazah, ternyata SD kita itu kaya loh Ustazah. Banyak sekali kapasitas yang dimiliki. Tepuk tangan dong buat SD Insan Mulia. Insyaallah ya. Di sini di SEM itu tidak akan bisa berjalan dengan keren tanpa ada yang namanya pemanfaat aset. Nah ini saya kemarin pelatihan itu ternyata baru tahu ada aset basic thinking. Jadi kita itu dituntut untuk memikir apa sih kelebihan kita gitu loh. Tidak, misalkan saya mau ngajar sepak bola. Kalau di sepak bola kan lapangannya iya besar sekali. Apakah saya harus bawa ke alun-alun dengan waktu yang 2 JP terbatas itu? Tidak, ternyata Ustazah. Kita punya loh aset halaman yang luas. Nah itu bisa kita gunakan seperti itu. Nah di sini kira-kira kalau gambarnya ini aset apa ya Ustazah ya? Ya manusia ya. Kita punya SDM manusia. Di sini ada Ustazah Rustini ya kepala sekolah. Tentunya tanpa ada kebijakan dari kepala sekolah, yang namanya Atin tidak bisa berdiri di sini Ustazah. Ya. Tepuk tangan dong buat Ustazah Rustini. Kemudian tanpa ada guru hebat yang ada di depan saya, itu saya tidak akan bisa berjalan lancar. Tidak ada Ustazah Eti yang memasukkan matematikanya untuk mengukur lapangan. Begitu ya Ustazah. Kemudian ada Puspa Didik. Tentu saja ini adalah apa namanya sebagai aktor utama kita Ustazah. Nah di sini bahannya ada di sini. Mau bikin roti itu bagaimana caranya biar jadi roti. Nah ini di sini peran guru ini sangat berpengaruh. Kemudian yang terakhir ada komite sekolah, wali murid. Tentunya tanpa dukungan wali murid
kita apa gitu loh. Jadi banyak aset manusia yang berperan penting dalam proyek kali ini. Kemudian di sini ada aset fisik, ya, ada gedung sekolah dan halaman sekolah setiap hari kita gunakan. Ada di sini aset finansial, tentunya tanpa ada Ustazah Ika apa Ustazah Ika? Logika tanpa logistik tidak logis. Nah, tentunya ini adalah faktor penunjang utama. Ya, ada dana sekolah, kemudian ada sponsor. Harapannya di sini kenapa saya masukkan sponsor? Peserta didik yang jadi panitia itu belajar membuat proposal. Ya mungkin ke terdekat ya, ke orang tuanya mungkin, Bu, saya bisa mausan, saya bikin proposal ini itu. Seperti itu, ya. Kemudian di pemanfaatan teknologi. Nah, di sini ada gambar yang bergoyang-goyang. Tentunya ini sudah bukan rahasia lagi. Ini semuanya ustadz-ustadz sudah tahu bahwa tanpa adanya teknologi ini tuh tidak apa-apa gitu loh. Bukan apa-apa gitu loh ya ustadz-ustadz, sesuai jargon kita apa? SDIT Insan Mulia. Udara, di laut, dan di udara. Ya, berarti kan nanti kan kalau saya pakai apa speaker dan lain-lain. Kemudian syiarnya itu pakai apa? Media sosial ya. Seperti itu. Bisa dipahami di slide ini ya ustadz-ustadz. Next. Oke, di sini setelah harapannya, setelah praktek itu kan tentu ada yang namanya evaluasi ya ustadz-ustadz untuk refleksi diri. Saya bacakan aja ini ustadz-ustadz. Yang pertama, yang dievaluasi itu apa? Tentunya tujuan pembelajaran. Sudah tepat apa belum? Tepat sasaran apa belum? Tadi kan SEM kan juga ada tujuannya. Nah, kegiatan itu sudah efektif belum? Sudah tepat sasaran apa belum? Kemudian umpan balik peserta didik. Jadi setelah praktek, harapannya nanti anak-anak itu bisa tampil, yo aku begini, oh aku merasakan ini, ternyata aku begini, seperti itu, menyampaikan refleksinya. Kemudian refleksi dari guru dong. Kan kita yang terlibat kan banyak mapel ya ustadz-ustadzah. Berarti guru hebat di depan saya nanti masing-masing memberikan refleksinya terhadap ini. Perencanaannya kok kurang begini, kemudian pelaksanaan. Harapannya kalau mau diadakan SEM lagi, besok begini Ustazah Atin, seperti itu ya Ustazah. Kemudian evaluasi kinerja tim. Tim di sini kan ada tim dari guru, ada tim dari peserta didik. Harapannya ketika sudah jadi, kalau ini kan tadi umpan balik ya, saya senang, saya apa, saya tahu ini, lah ini di tim. Misalkan ditanya, kan ada yang sebagai atlet nih, atlet kan tugasnya bertanding, kemudian menang, itu ya. Oh kemarin aku tidak menang karena kurang bla bla bla, seperti itu. Sudah cukup jelas dia di slide ini satu saja. Nah kemudian next, nah ini saya itu penyakitnya kalau belum melaksanakan apa namanya kegiatan di sininya tuh udah overthinking saja. Ada yang seperti saya? Kayak saya doang. Iya, ini ada tantangan di sini saja. Nah, ada jadwal yang padat. Jadi anak-anak itu kan mapelnya tidak hanya PJOK. Setiap hari itu anak SDIT Insan Mulia dari jam 7 sampai jam setengah 3 itu kan padat sekali ya. Nah itu, ini bagaimana sih biar tepat, efektif dan efisien waktunya, kemudian keterbatasan waktu tadi ya. Ini tuh hanya 3 hari atau 4 hari. Jadi bagaimana caranya sih biar bisa jalan, ada solusi penjadwalan yang efisien. Tadi sudah dijelaskan di lini masanya itu dia saja. Kemudian di sini lapangan kita kan outdoor. Lah kalau hujan bagaimana Ustazah? Begitu ya. Karena kita satu-satunya di situ itu gimana? Nah, itu alternatifnya. Ini menyiapkan lapangan lain jika lapangan utama tidak bisa digunakan. Mungkin kalau di lantai 2 itu bisa dibuka ya Ustazah ya. Iya, dibuka untuk lapangan sepak bola. Lah nanti gimana Ustazah Atin? Kan bolanya kena kaca.
gampang, nanti kan bolanya bisa dimodifikasi lagi ya biar aman. Pakai balon mungkin kan aman ya. Kemudian di sini motivasi peserta didik. Nah, terkadang itu anak-anak masih belum sportif. Ya, ada yang suka teriak-teriak, masih ditemukan di Ustadz. Nah, itu di sini. Peran gurunya tuh di sini. Kita ketika ada anak yang seperti itu, kita bisa solusinya menggunakan pendekatan positif. Berarti individualisasinya kita main deh kepada anak itu, kemudian memberikan motivasi tambahan. Ya sing kurang kayak gini, kamu bisa begitu. Sehingga anak kita bisa sportif. Kemudian ini di sini. Ini apa kira-kira kalau gambarnya kayak gini? Timnya Ustadz ya. Karena di sini tidak bisa bekerja mandiri. Ini tim. Tantangannya adalah perbedaan kemampuan berpengaruh dengan manajemen tim. Ya, terkadang si A pinter kayak gini, si B pinter kayak gini. Lainnya, aku nggak mau jadi ini, aku nggak mau jadi itu. Berarti guru dituntut untuk mengarahkan peserta didik kita biar bisa melaksanakan solusinya ya ini dengan cara komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Apabila terjadi konflik, maka guru dituntut untuk bersegera menyelesaikannya. Baik, ternyata sudah selesai Ustazah. Tepuk tangan dong buat kita semua. Baik, Ustazah langsung di saya dulu ya. Ada pertanyaan dari Ustazah semuanya? Apa cukup jelas? Ada masukan? Untuk program ini ada masukan? Bagaimana? Berarti setuju nggih dengan program ini? Alhamdulillah. Mari dengan bacaan basmalah kita akan terapkan SEM ini. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir Ustazah, mohon maaf gitu. Nah, semuanya berdiri dong Ustazah. Berdiri di belakang kursi enggak apa-apa. Tadi kan sudah duduk terus ya Ustazah. Pegel apa tidak? Ya, boleh direntangkan tangannya. Kita akan senam bareng-bareng. Suaranya sudah pas apa belum? Nanti gerakan pertama dari saya menunjuk Ustazah nanti membuat satu gerakan, kemudian bisa dilempar ke siapapun ya Ustazah. Siap? Satu. Jalan. 5, 6, 7. Ustazah harus ini. Boleh sambil nyanyi Pak kalau bisa. Cahaya berada kencang berdamaya hanya untuk dia seirama meluruskan rentak sofnya yang rendang basah lidah karena wahyu mewangi siapa ya? Masih yang malam suara burung menyanyi 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 5. Tidak imbang segar seirama luruskan rentak safnya riuh rendang basah lidah wahyu mewangi siapa
Yang belum siap kecil bisa lagi kok. Bisa kantong. Indonesia. Terima kasih Ustadz-ustadzah semuanya. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan itu datangnya dari saya, mohon dimaafkan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Tim atas pemaparan yang sudah disampaikan, sangat luar biasa, mudah dan bisa dipahami. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari pemaparan pembelajaran PJOK berbasis SEM yang sudah disampaikan oleh Ustaz Atin, mudah-mudahan nanti kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Dan akhirnya mari kita tutup kesempatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.